Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Boni Asturi dari kelas 30A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kalimat efektif dan juga paragraf efektif. Yang pertama-tama yaitu kalimat efektif. Pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengarnya. Yang kedua ada jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama yaitu ada kesepadaan. Kesepadaan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadaan pada suatu kalimat adalah yang pertama yaitu memiliki subjek predikat yang jelas, yang kedua tidak terdapat subjek yang ganda, yang ketiga kalimat penghubung interkalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal, yang keempat yaitu predikat kalimat tidak dihadui oleh kata yang. Yaitu contoh dari kesepadaan yaitu ada keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dengan kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk kedua juga harus memakai verba. Contohnya seperti ini. Tiga, ada ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam beberapa cara, yaitu di sini saya mengambil cara dengan melakukan pengulangan kata repetisi seperti contoh berikut. Keempat, ada kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja, tetapi tidak menyalahi kaidah. Beberapa tata bahasa yang diperhatikan dalam menghemat kata yaitu yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek, yang kedua, menghindari penggunaan superordinat, ada hiponimi kata, yang ketiga, menghindari sinonim dalam suatu kalimat, keempat, tidak menjamakkan kata-kata berbentuk jamak. Contohnya ada seperti berikut. Ada kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda tepat dalam pilihan waktu. Yang keenam ada kepaduan, adalah menggunakan paduan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Tiga, ada struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib atau unsur mana suka. Yang pertama yaitu ada unsur wajib. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat subjek dan predikat. Sedangkan unsur tidak wajib adalah unsur yang boleh ada dan tidak boleh ada, yaitu kata kerja bantu. Yang kedua ada struktur paralel. Struktur paralel adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama dipakai dalam susunan serial. Yang ketiga ada struktur kalimat periodik. Struktur kalimat periodik ini memiliki unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan, kemudian muncul bagian intinya. Ini dilakukan untuk menarik perhatian pada pembaca atau pembicara terhadap pendengarnya. Ada ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan kalimat yang bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek, predikat, predikat objek, predikat keterangan. Dalam penulisan tampak kalimat-kalimat yang panjang tidak mempunyai subjek dan predikat. Ada pula kalimat secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel. Yang kedua ada kehematan. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlahnya sedikit, namun sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Yang ketiga ada penekanan. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan atau pemusatan perhatian pada salah satu bagian kalimat, agar bagian yang diberi penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Bagian kalimat yang penting perlu diberi penekanan atau penegasan agar maksud kalimat secara keseluruhan dapat dipahami. Adapun cara untuk penekanan kata antara lain yang pertama yaitu mengubah posisi kata dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di awal kalimat.
Yang keempat ada variasi dalam pembentukan kalimat. Ada beberapa kemungkinan untuk memulai kalimat demi efektivitas, yaitu dengan variasi pada pembukaan kalimat. Dalam variasi pembukaan kalimat, sebuah kalimat dapat dimulai atau dibuka dengan yang pertama yaitu frase keterangan, yaitu waktu, tempat, dan acara. Yang kedua ada frase benda. Yang ketiga ada frase kerja. Yang keempat ada frase penghubung. Yang kedua ada variasi dalam pola kalimat. Demi mencapai sebuah efektivitas dalam kalimat dan menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan kebosanan, pola objek, subjek, predikat, objek dapat diubah menjadi predikat, objek, subjek, atau yang lainnya. Yang ketiga ada variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai efektivitas sebuah kalimat berita atau pertanyaan dapat dikatakan dalam kalimat tanya atau kalimat perintah. Yang keempat ada variasi bentuk aktif dan pasif. Syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif harusnya menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua ada sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin, guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang utuhnya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kita buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkah gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat ada tidak ambigu, yaitu syarat-syarat kalimat efektif yang terakhir. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasan, pembaca tidak akan sulit mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Yaitu paragraf efektif. Pengertian dari paragraf. Paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga dengan nama lain alinea. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam atau geser ke sebelah kanan. Beberapa ketukan atau spasi. Paragraf dibuat dengan mengembangkan sebuah gagasan utama. Paragraf terhimpun atas beberapa kalimat yang bertautan membentuk suatu ide ataupun gagasan. Selanjutnya yaitu mengenai paragraf berdasarkan bentuknya atau menurut bentuknya, yaitu ada paragraf deduktif. Pengertian paragraf deduktif yaitu adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang bersifat umum, baru kemudian menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta atau uraian-uraian, kemudian fakta tersebut digeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan akhir kalimat. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Materi kedua yaitu mengenai paragraf menurut tujuannya. Paragraf menurut tujuannya terbagi atas yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Yang kedua ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan terhadap satu permasalahan kepada pembaca. Yang ketiga ada paragraf
eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya terkait topik yang telah disampaikan. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Paragraf deskripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek, seakan-akan pembacanya telah merasakan seperti melihat sendiri objek tersebut. Ciri-ciri dari paragraf deskripsi yang pertama yaitu paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera seperti bentuk, rasa suara, warna, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah menggambarkan objek yang sangat jelas. Yang ketiga, banyak ditemukan kata-kata sifat seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan lain sebagainya. Yang kelima ada paragraf persuasi, adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau imbuhan yang telah ditunjukkan kepada para pembacanya. Paragraf ini memiliki tujuan sebagai pengaruh bagi pembacanya supaya mempercayai atau terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan dari penulis di suatu tulisannya, yaitu kesatuan kalimat dan paragraf. Yang pertama yaitu ada kesatuan alinea. Kesatuan alinea yang dimaksud dengan kesatuan ialah bahwa alinea tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu untuk memberi gambaran yang jelas tentang kesatuan yang terkandung dalam sebuah alinea. Jadi, dalam tulisan-tulisan yang baik terdapat 4 macam cara untuk menempatkan sebuah kalimat topik atau kalimat utama, yaitu yang pertama pada awal alinea. Dengan menempatkan kalimat pokok pada awal alinea, gagasan sentral tadi akan mendapat penekanan yang wajar. Alinea semacam ini biasanya bersifat deduktif, yaitu mula-mula mengemukakan pokok persoalan, kemudian menyusul uraian-uraian terperinci. Kalimat-kalimat lain dalam alinea tersebut harus dipusatkan untuk memperjelas ide atau gagasan sentral tadi. Cara ini merupakan metode yang paling baik. Yang kedua ada pada akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian akhir dari alinea tersebut. Dalam hal ini, alinea itu bersifat induktif. Cara ini lebih sulit tetapi lebih efektif, terutama dalam mengemukakan argumentasi. Yang ketiga ada pada awal dan akhir alinea. Kalimat dan akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian awal dan akhir alinea. Dalam hal ini, kalimat terakhir sering mengulangi gagasan dalam kalimat. Dalam kalimat pertama dengan sedikit tekanan atau variasi. Yang keempat ada pada seluruh alinea. Kalimat topik atau kalimat utama dapat juga termuat dalam seluruh alinea. Alinea semacam ini terutama dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif atau naratif. Sekian dari pemaparan materi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.